Lu tahu nggak sih, selain masalah pendidikan, kemiskinan, masalah korupsi, masalah bullying, dan berbagai masalah yang ada di Indonesia sekarang, ada satu lagi nih, masalah kecil tapi besar yang dihadapi orang Indonesia. Dan ini bakal ngasih dampak yang gede banget kalau misalnya nggak segera ditangani. Apakah masalah itu? Well, lu bisa lihat dari judul kita. Masalahnya adalah perut buncit, guys. Seorang ibu rumah tangga penderita obesitas Titiwati meninggal dunia. Harus dirawat intensif di rumah sakit karena menderita obesitas. Indonesia menghabiskan 4 miliar dolar Amerika tiap tahunnya untuk mengatasi penyakit akibat obesitas. Dan yang mencemaskan, tren anak obesitas Junita Maulidia, warga Sidoarjo terpaksa menjalani perawatan medis. 35,4% alias 1/3 lebih dari masyarakat Indonesia, termasuk gua pribadi juga, berat badannya itu masuk ke kategori obesitas di tahun 2018. Ini 1/3 di tahun 2018. Dan angka ini diprediksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun sekarang juga udah naik. Masalahnya gini, ngecilin perut dan ngendalin obesitas itu nggak gampang, ya kan? Banyak yang gagal, banyak juga penipuan, program bodong, banyak juga yang bisa jadi ngaruh sih di badan orang lain tapi nggak ngaruh di badan lo gitu. Ya namanya juga nutrisi, namanya juga manusia ya, beda-beda. Pertanyaannya, pertama yang gue bingung adalah kenapa angka obesitas malah naik terus tiap tahun? Emang apa sih yang terjadi? Dan yang kedua, gimana cara kita bisa mengatasi perut buncit? Dan yang ketiga, kenapa susah banget sih mengatasi perut buncit? Di video kali ini gue bakal bahas beberapa konsep yang bisa ngebantu lo buat memahami psikologi terkait perut buncit dan hal yang bisa lo lakuin supaya ya lo bisa menguruskan perut itu gitu ya, dan mendapatkan badan idaman. Stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Buncit bisa dibilang sebagai obesitas sentral. Artinya adalah, gue juga kagak tahu nih, obesitas sentral. Ya mungkin karena di pusat gitu ya, penumpukan lemak di perut gitu ya, visceral fat nih. Jadi lemak yang sebenarnya ini bahaya banget guys, buat jantung, buat ya berbagai macam penyakit lah. Penumpukan lemak di perut ini akhirnya bikin perut jadi gede. Jadilah buncit. Nah mungkin ada yang bingung, gue buncit atau kagak? Ya sebenarnya lu tinggal ukur aja. Orang itu bisa dibilang punya perut buncit kalau misalnya lingkar perutnya itu lebih dari 80 atau 90. Tergantung lu cewek atau cowok. Ya 90 cowok, 80 cewek. Kalau ada yang bilang buncit itu tanda kaya, atau ada yang bilang bahwa buncit itu nggak apa-apa, yang penting sehat. Well, percayalah bahwa itu tidak benar guys. Gitu. Karena bisa jadi buncit itu kemungkinan besar adalah karena pola hidup lu justru yang gak sehat. Makanya ada penumpukan lemak. Nah buncit ini juga biasa dibarengi dengan kelebihan berat badan. Kenapa sih bisa terjadi? Ya simpelnya gini, kita makan sesuatu itu tinggi nutrisi di salah satu hal, misalnya karbohidrat gitu ya, kita makan karbohidrat yang cukup banyak, tapi si karbo ini setelah masuk ke dalam perut kita itu tidak terbakar guys, karena energi yang dikeluarin sedikit. That's why si karbo ini jadi cadangan lemak di perut. Di sanalah perut kita semakin maju gitu ya, semakin di depan. Meskipun ya memang tidak hanya karena makan doang ya, tidak hanya karena makan dan pembakaran energi, tapi banyak juga kebiasaan yang ngaruh. Kayak misalnya makan terlalu cepat, akhirnya lu nggak mudah kenyang, makannya kebanyakan. Yang kedua, jarang minum air putih, itu juga bisa ngaruh. Yang ketiga adalah ya ini, rebahan dan kurang aktif bergerak. Beberapa kebiasaan kayak gini yaitu bisa bikin makanan gak diproses secara maksimal oleh tubuh, dan akhirnya ya begitulah ya, buncit lifestyle. Nah dari sini akhirnya banyak kan yang berusaha untuk mengurangi perut buncit, tapi kan yang tadi gue bilang di awal, gak gampang cuy buat ngecilin perut, buat ngurusin badan. Banyak banget yang berusaha tapi gagal, termasuk gue juga mungkin ya, dalam beberapa waktu dalam hidup gue. Ada profesor yang bilang gini, kalau ada orang yang ngaku bahwa dia tuh malas olahraga, orang itu sebenarnya rajin di bidang lain selain olahraga. Nah ternyata jawabannya adalah, lu malas olahraga bukan karena lu malas, tapi justru karena lu ngehindar. Jadi beda ya. Itu maksudnya ngehindar tuh karena apa sih? Nah ternyata banyak orang yang menghindari olahraga itu karena aktivitas fisik bisa nge-trigger emosi negatif atau pengalaman buruk. Kalau kata profesor ini ya, kayak misalnya dikritik guru olahraga karena olahraga lu jelek, atau diajakin sama temen karena lambat, atau ngerasa malu karena nggak terlalu jago olahraga. Dan jujur, gue sebagai anak SD yang dulunya gue obesitas, gue SD SMP tuh gue obesitas jujur. SMA gue nurunin berat badan. Gue relate banget sih sama negative thinking ini. Gue pas SD karena obesitas, gue larinya kan
lambat, gue gampang capek gitu karena gue nggak jago olahraga sejak dulu. Akhirnya mager. Ketika SMA gue akhirnya lebih memilih kegiatan lain kayak misalnya main gitar atau apapun lah, video editing sampai sekarang gitu kan. Dan pengalaman buruk ini akhirnya bikin banyak orang mengasosiasikan olahraga itu sama dengan hal buruk. Dan ini bikin kita lupa sama manfaat dari olahraga. Nah, belum lagi ya namanya manusia kan males ya. Dari dulu kenapa manusia olahraga kan bukan karena oh gue pengen olahraga nih gitu ya. Nggak juga kan. Dulu kan karena manusia ya sejak zaman berburu dan meramu gitu. Ya manusia tuh dikejar-kejar binatang atau mengejar-ngejar binatang. Either lu dikejar terus lu mati kalau lu nggak lari, atau lu mengejar lu harus lari, atau lu nggak bisa makan, ya kan? Lu harus berburu untuk bisa survive. Kalau sekarang ya mendingan lu semua nonton nggak sih, dan makan makanan manis, males-malesan, nikmat. Kenikmatan sekarang tuh memang jauh lebih tinggi lah dibandingkan zaman dulu, tapi kitanya jadi males-malesan. Ini juga masalah lain ya, masalah yang klise banget. Karena olahraga atau aktivitas fisik itu yang ngelawan default otak manusia gitu. Yang akhirnya bikin kita harus ngeluarin energi yang besar buat mutuskan untuk berolahraga. Jadi jangan heran ya kalau olahraga itu bikin capek, terus males gitu. Karena ya kita harus ngeluarin energi 2 kali lebih besar. Soalnya kita nggak kepaksa cuy buat olahraga. Nggak kayak orang zaman dulu. Makanya otak kita lebih milih buat mager-mageran ya. Dan ngehindarin aktivitas fisik. Jadi kagak harus ngeluarin energi yang banyak-banyak. Make sense ya? Nah, kalau dari perspektif psikologi gitu ya, sebenarnya nggak usah ribet-ribet gitu. Ada satu teknik sederhana, satu teori sederhana yang bisa efektif lah, bisa mengatasi kebiasaan buruk. Apapun itu. Simple, namanya adalah reward dan punishment. Contoh, ya sama kayak anjing lah gitu. Kalau lu pengen ngelatih anjing atau kucing untuk melakukan suatu hal yang lu pengen, ya lu kasih mereka makan kan tiap mereka bener ngelakuin sesuatu. Suruh duduk kasih snack, suruh apa kasih snack. Kalau misalnya nggak bener, ya jangan dikasih snack. Sama juga dengan manusia. Nah lu bisa masukin aspek reward dan punishment setiap lu saya mau olahraga atau lu mau milih makanan dan lain sebagainya. Contoh, kalau misalnya lu abis makan makanan yang tinggi kalori, lu mungkin kalau bisa jangan dulu ngelakuin hobi lu gitu. Jangan dulu main game, jangan dulu ngelakuin sesuatu yang lu suka kalau memang lu milih makanannya yang kalorinya tinggi, atau kalau lu belum olahraga. Kalau misalnya lu udah olahraga, kalau lu memilih makanan yang sesuai, ya lu bisa ngasih self reward sesuai dengan keinginan lu. Atau bahkan lu bisa mengasosiasikan tuh makan makanan sehat, olahraga sambil ngelakuin hal yang lu suka. Contohnya sambil main game gitu. Gue sendiri sekarang gue beli standing desk ya, gue beli meja yang bisa berdiri, bisa naik turun. Karena apa? Karena tiap main game gue pengen gue sambil berdiri biar nanti pertama kalorinya lebih banyak, kedua gue mengasosiasikan main game ini dengan ya berdiri, meskipun cuma berdiri doang ya kadang sambil jalan lah di treadmill. Itu kan gue juga beli treadmill yang portable. Jadi gitu, lu bisa masukin aspek punishment ketika lu nggak melakukan sesuatu yang baik, dan lu bisa masukin aspek fun dan entertainment di aktivitas yang lu pengen tingkatin. Nah jadi gitu ya, dari riset yang gue temuin, nambahin unsur fun ke aktivitas yang kita lakuin ternyata terbukti efektif buat ngebangun habit atau gaya hidup sehat. That's why kalau susah ngebangun habit baik, bisa jadi aktivitas yang ada di habit lo sekarang mungkin gak terlalu fun, mungkin gak terasosiasikan dengan hal yang baik. Jadinya kita ya mager ya, olahraga sambil main game menurut gue bisa jadi alternatif yang oke. Juga sebagai reward juga. Nah tapi menurut lo sendiri gimana? Kira-kira lo punya pendapat lain gak? Lo bisa sampein ya di kolom komentar. At the end of the day, ngebangun habit baik memang simple, tapi tentu yang simple, yang sederhana belum tentu gampang. That's why kalau ada cara fun buat ngebangun habit, gak ada salahnya ya buat dicoba, buat dieksperimenin, dan ya sekalian self reward juga.